Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Bapak dosen penguji UKM PPG tahap 3 tahun 2005. Perkenalkan, nama saya Rusli Rosdiana. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Bayambong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 5252112446. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja di kelas 8 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, hari ini siapa yang tidak sekolah? Ada? Ada semua? Alhamdulillah. Jadi nihil ya, semuanya hadir. Perhatikan, bila ada sampah, tolong diambil. Kan harus nyaman belajar, kan? Ya, anak untuk materi hari ini, yaitu ada di bab 2, ya, tentang kitab Allah atau iman kepada kitab Allah. Sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak akan mengulas dulu untuk materi minggu kemarin, yaitu Al-Quran menjadi inspirasi. Al-Quran menjadi inspirasi. Ya, Al-Quran menjadi inspirasi. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan, Allah mewahyukan kepada para rasulnya dan para nabinya, menurunkan kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman yang berapa? 3. Ya? 3. Rukun iman ada berapa? 6. Pertama, Iman kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat Allah. 3, Iman kepada kitab-kitab Allah. 4, Iman kepada rasul-rasulnya Allah. 5, Iman kepada hari akhir. yang terakhir Iman kepada qadar dan qadar. Nanti sekarang ada berada di rukun Islam, rukun iman yang ke-3. 3. Rukun iman yang ketiga. Ada yang tahu rukun iman itu apa? Coba ya, jawab pagi ya. Pengertian iman apa lagi ya? Membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Pertanyaan Bapak, pengertian Iman. iman. Fauziah, Percaya. percaya. Terus siapa lagi? Pengakuan. Pengakuan. Siapa lagi? Meyakini. Meyakini. Beda ya. Pengertian iman. Bukan Bapak langsung ke materi belum ya? Oke, paham? Baik. Untuk sekarang langsung ke materi sekarang, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Allah mewahyukan kepada para nabi dan rasulnya
terdiri dari empat ya, terdiri dari empat yang tahu acungkan tangan. Jami Pak. Jami, kita yang pertama apa Jami? Kitab Taurat. Kitab Taurat. Yang kedua Kitab Kitab Zabur. nah apa? Zabur, Yang ketiga kitab Injil, kitab Injil. Yang terakhir Al-Quran. kitab Al-Quran. Ya. Itu keempat kitab-kitab Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul dan nabi. Sebagai itu apa? Sebagai pedoman hidup. Pedoman Hidup. Ya, sebagai pedoman hidup. Baik, sini. Tentang materi yang sekarang. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di materi ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan pertama, kalian meyakini kebenaran adanya kitab-kitab Allah dengan Benar. dua, menunjukkan sikap gotong royong dan saling menghargai sebagai implementasi pemahaman iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan Baik. tiga, menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah dengan Benar. keempat, mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan Benar. 5. Menyimpulkan iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. 6. Membuat gambar pohon iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 kitab Allah yang Allah turunkan atau Allah wahyukan kepada Nabi dan para Rasul. Yang tadi Bapak jelaskan di awal. Yang pertama, kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sini, apa yang kalian pikirkan sedang mengamati gambar tersebut? Nanti, ya. Lanjut. Sini. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi dan para rasul. Aja, sini. Sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab Allah itu berisi perintah, larangan, janji terus, ancaman. Sini, kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah yang berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sini, kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Kalian harus yakin, ya. Kalian harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Kita sebagai umatnya, ya. Sini, ada 4 kitab. Yang pertama, kitab Taurat. Taurat adalah kitab Allah SWT yang diberikan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Alaihi salam. Kitab Taurat ini, isi dalam kitab Taurat ini yaitu isi tentang apa? Hukum syariat. Hukum-hukum Syariat. dan Akidah. atau kalau diistilahkan nama tentang pedoman-pedoman atau penegak hukum, ya. Aja. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sini, kitab Zabur ini sebagai pedoman hidup Nabi Daud yang berisi
peringatan, nasihat, dan beberapa ancaman. Kitab Injil. Kitab ini adalah kitab Allah yang diberikan kepada Nabi Isa sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil ini berisi penjelasan tentang kebenaran, ajakan, tauhid, mengaku sebagai ajaran dari kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah pertama kali turunnya Al-Quran. Ketika usia Rasulullah SAW telah mendekati 40 tahun, beliau lebih senang mengasingkan diri. Itu beliau lakukan karena merasa tak nyaman melihat pemandangan kemusyrikan yang terjadi di sekitarnya. Ia pun meminta izin pada sang istri, Khadijah, untuk merenung dan mengasingkan diri. Paham? Siap? Bapak akan membagikan LKPD-nya. Berkelompok dulu. Nanti ada untuk LKPD tugas refleksi mandiri ya. Nanti setelah pembelajaran ini ya. Barang-barang diskusi kerja kelompok sama-sama. Perkenalkan nama kelompok ya, bukan nama kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok yang kebagian Kitab Injil akan menjelaskan pengertian apa itu Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam, seperti halnya Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel atau Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 5. Mau bertanya kelompok ini. Oke, Nadia, apa? Yang kelas Nadia. Apa saja isi dari kitab Injil? Oke, pertanyaan dari Nadia untuk kelompok ini. Apa saja isi dari kitab Injil? Oke, silakan kelompok Injil jawab pertanyaan dari Nadia. Jadi menjawab, Ya, isinya berisi petunjuk, ya. ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal. Atau Al-Quran. Oke. Kita sebagai umat muslim, jadi kita perdana hidupnya adalah Al-Quran. Ya? Paham? Oke. Setelah materi ini, Bapak akan membagikan lagi, yaitu ada tugas refleksi. Ya? Tugas refleksi. Kalau sudah, nanti kalau sudah bisa dibuka Bapak atau Bapak yang nantinya. Waktunya berapa menit Pak? Waktunya Bapak ngasih 5 menit. 5 menit. Siap? Siap. Cuman 3 pertanyaan. Ya? Dikerjakan dalam 5 menit. Oke, ini tugas refleksi mandiri, bukan ke kan? Oke, waktunya 5 menit. Dengan aku. Ya? Kasih waktu 5 menit untuk tugas refleksinya. Tidak ada yang kerjasama. Ini bukan tugas kelompok. Ya? Tugas refleksinya sudah beres kan? Apalagi waktunya sudah habis. Tugas refleksi ya. Bapak akan mengambil tugasnya.
sudah hampir habis waktunya ya. Sudah habis waktunya. Oke. Sebelum tutup materi hari ini, Bapak ingin menunjukkan materi yang barusan Bapak sampaikan, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Berarti harus mempercayai bahwa Allah SWT menurunkan kitab kepada Nabi dan para rasul sebagai pedoman hidup. Ini kesimpulan materi hari ini ya. Lanjut, ada 4 kitab Allah ya. Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah memiliki dasar yang kuat ya. Oke, itulah materi hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah Bapak ketemu lagi minggu yang akan datang ya, minggu depan ya. Yaitu tentang materinya apa? Menjadi generasi pencinta Quran. Ini materi itu minggu depan ya. Itu menjadi generasi pencinta Quran. Masih berubah ya. Oke. Untuk waktu sudah habis. Pertemuan kali ini Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi kesehatan, kemudahan dan